Selamat datang kembali di Sobat Kelanjeng Mentorogo untuk para peternak dan penghobi lebah madu, khususnya lebah kelanjeng di seluruh Nusantara. Pertama-tama perkenankan kami untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Sobat Kelanjeng yang merayakan. Bila selama ini kami bertutur kata yang tidak baik dan tidak berkenan di hati para sobat kelanjeng, sudilah kiranya memberikan maaf kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin menunjukkan tentang cara budidaya lebah kelanjeng dengan sistem angon. Biasanya budidaya lebah dengan sistem angon ini dilakukan oleh para peternak lebah jenis apis. Biasanya mereka menaruh banyak glodok atau kotak yang berisi koloni lebah apis dan menempatkannya di suatu tempat yang banyak bunga. Tapi kali ini kami akan mencoba untuk membudidayakan lebah kelanjeng dengan sistem yang sama, yaitu dengan sistem angon. Banyak yang mengatakan katanya lebah kelanjeng ini tidak bisa dilakukan dengan sistem angon. Kami ingin mencoba dan kali ini hasilnya cukup mengejutkan. Hanya saja video pada waktu kami meletakkan pertama kali di sawah-sawah ini tidak kami upload karena takut akan mengalami kegagalan. Supaya tidak menyesatkan sobat kelanjeng, jadi kami putuskan untuk tidak kami upload. Akan tetapi kali ini kami akan tunjukkan kepada sobat kelanjeng hasilnya seperti apa yang sudah berhasil. Ini talinya sudah lapuk karena memang sudah cukup lama kami tempatkan di sawah ini. Sekalian akan kita ganti tali. Mari kita buka dan hasilnya cukup mengejutkan. Pada waktu kami bawa ke sawah ini koloni yang cukup lemah, bahkan boleh dikatakan hampir punah. Sobat kelanjeng bisa lihat begitu banyak telur-telur yang sudah siap menetas dan juga telur-telur muda di dalam stup. Ada juga madu walaupun masih sedikit. Saat ini Jogja dan sekitarnya sudah memasuki musim kemarau. Mungkin sudah sekitar 3 minggu tidak turun hujan. Jadi lebah-lebah kelanjeng ini sudah mulai aktif untuk mencari sumber madu, karena biasanya di musim penghujan lebah ini jarang untuk keluar dari stup. Di area persawahan ini cukup banyak tanaman pisang, karena biasanya di desa di pinggiran-pinggiran sawah ditanami pohon-pohon pisang. Pohon pisang ini adalah salah satu sumber nektar yang cukup digemari oleh lebah, tidak hanya lebah kelanjeng tapi juga lebah apis. Sering kita jumpai di bunga-bunga pisang yang sudah mekar, biasanya banyak dikerumuni lebah. Tampak di kejauhan itu adalah bunga turi. Bunga turi ini biasanya banyak sekali di musim kemarau. Bunganya warna putih. Bunga turi ini adalah salah satu sayuran yang biasanya digunakan oleh para penjual pecel sayur. Rasanya pahit, tapi bunganya cukup digemari oleh banyak orang. Nah, ini pohonnya seperti ini yang belum berbunga. Biasanya akan berbunga sekitar
setelah tumbuh 2-3 meter. Sementara di sini ada tanaman rumput gajah. Rumput gajah ini memiliki ekstra floral, madu yang tidak berasal dari bunga. Madu yang didapatkan biasanya dari ketiak-ketiak daun. Karena lebah kelanjeng ini sangat istimewa sekali. Dia tidak hanya mengisap madu dari bunga, tetapi juga dari ketiak-ketiak daun yang mengandung ekstra floral. Cukup banyak di sana rumput gajah. Sementara di sini ada tanaman kacang panjang yang bunganya juga banyak. Kita berpindah ke lokasi lain. Kebetulan saya menempatkan 2 buah stup di lokasi yang berbeda. Tanaman sudah mulai mengering. Dan kita lihat di pohon tempat meletakkan stup. Kita akan turunkan dan akan kita lihat koloni yang ada di dalamnya. Mari kita lihat koloni yang ada di dalam stup. Hasilnya juga cukup mengejutkan. Banyak sekali telur-telur yang ada di dalamnya. Sekali lagi kami katakan, koloni yang kami letakkan di sawah ini adalah koloni-koloni yang lemah. Tapi saat ini sudah menjadi koloni yang sangat kuat, bahkan telurnya cukup banyak. Ini ada madu, ada kantong-kantong madu yang sudah mulai penuh terisi madu. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa ternyata lebah kelanjeng pun dapat dibudidayakan dengan sistem angon. Selama terdapat vegetasi yang mendukung, lebah kelanjeng dapat berkembang biak dengan sangat baik dan bahkan dapat menghasilkan madu. Yang penting kuncinya adalah di vegetasi, karena di area-area persawahan seperti ini tanaman sangat beragam jenisnya, tidak seperti di taman yang biasanya hanya beberapa ada tanaman bunga. Sementara di sawah ini banyak sekali tanaman-tanaman penghasil bunga yang dapat dijadikan sumber pakan bagi lebah. Sobat kelanjeng bisa melihat ini terdapat tanaman bunga telang. Bunganya juga cukup melimpah. Ada juga tanaman beligu seperti yang terdapat pada lokasi yang pertama tadi. Tanaman beligu ini bunganya cukup besar ketika mekar. Bunganya seperti ini. Ini juga sering dikerumuni oleh lebah.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Sobat Kelanjeng. Ini membuktikan bahwa lebah kelanjeng juga dapat dibudidayakan dengan sistem angon. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan salam sejahtera. Terima kasih.